tidak diperkenankan kita melaknat orang kafir secara individu-individunya atau secara kelompok-kelompoknya. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok, minggu depan, tahun depan orang yang sekarang kafir bisa jadi mendapatkan hidayah Allah manjing Islam. Kan gitu. Bersatu berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sak temene wong akeh. Yot mene yot. Masuk ya. Kalau ganteng iblis itu, masya Allah. Ya, tahlil. La ilaha illallah, Allahu akbar. Konon kadang dah 100.000. Ya, oke beli. Innal ladzina satamene wong akeh kafaru kang pada ingkar sapa wong. Ingkare bil kitmani kelawan ngumpetaken kebenaran wa ghairihi lan liyane kitman. Jadi orang-orang ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasrani mereka menyembunyikan ayat-ayat yang menjelaskan kenabian Muhammad dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, mereka menyebutkan kalau ada ayat-ayat yang menjelaskan ciri-ciri kenabian Muhammad, dia tidak sebutkan, dia tidak jelaskan kepada umatnya. Nah, disebutkan. Kenapa? Karena dia mengingkari datangnya Nabi akhir zaman. Orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad dengan menyebutkan ciri-ciri kenabian itu, terus wamatu dan mereka sampai mati, wahum hale utai wong iku kufarun kufar kafir, mereka mengingkari kenabian Muhammad sampai mereka mati. Priben ulaika iku utawi wong kang pada kafir mau iku alaihim ingatase wong laknatullahi utawi laknate Gusti Allah. Dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Laknat itu dijauhkan dari kebaikan-kebaikan, itu namanya laknat. Ya. Dia akan mendapatkan laknat Allah. Wal malaikati lan laknatnya malaikat, wan nasi dan laknatnya manusia, ajmain hale sekalian. Hatta ahli dinihim, sehingga orang-orang yang seagama dengan mereka itu melaknati juga. Fa innahum krana satamana utai wong yaumal kiamati inggal mina kiamat iku yal anu pada melaknati sapa ba'duhum sebagian wong ba'don ing sebagian kang wone. Nah, jadi ulama-ulama Yahudi Nasrani mereka menyembunyikan kebenaran. Apa itu? Ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab-kitab mereka itu mereka sembunyikan, tidak dijelaskan kepada umat. Nah, orang-orang semacam ini kalau dia sampai meninggal belum bertaubat, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah. Mereka juga akan mendapatkan laknat malaikat-malaikatnya Allah. Mereka juga akan mendapatkan laknat dari seluruh manusia
bahkan orang-orang yang segolongan seagama dengan mereka itu nanti di akhirat dia saling melaknat. Konon gara-gara sirah kita mancing neraka, ulah bladak sira utang kurang ajar, lah kita gara-gara sirah jemul, ayo saling melaknat nanti di akhirat ya. Jadi orang-orang itu nanti di akhirat akan bertemu dengan temannya masing-masing ya. Jadi di neraka dia akan bertemu, lah sirah ya mul, iya tong sirah masya Allah, kok sirah mancing mana ya, gara-gara sirah sih kita harus ngaji bloli, orang ngaji malah dijak lur-welut, itu saling melaknat itu di akhirat begitu. Ya, lalu sih juga apa kan bawa mobil kamu tangkap polisi kan, mau sewo. Aduh ya, mall, dan kayak mall ngopi gratis. Itu saling melaknat. Sekelompok merekanya itu orang-orang kelompok itu yang tidak beriman kepada Kanjeng Nabi, tidak beriman kepada Gusti Allah, mereka di neraka saling melaknat. Padahal di dunia baturan. Ya, begitu juga di akhirat kita akan saling mencari. Perangsa kita kurang, bebaturan kalau mul sakitnya kita maju surga, mul ini dia berlatih. Lah akhirat tahu maju surga. Alhamdulillah cekang, yang kita belum ngaji kakang. Kita walaupun ngaji nggak alhamdulillah cekang kita pun dijemput sama malaikat itu cekang baturan maju surga. Maju surga cekang balangan teriak. Oh, mul timbul. Oh iya berlatih ya. Oh berlatih mul di mul hijau. Mul maaf sen ngaji bukan. Jadi bu ya mampir konon. Lah. Pribadi mul mampir segala gitu. Hah? Kaget musik. Ya contoh lagi cerita. Itu akan saling mencari, akan saling memberikan pertolongan. Maka yuhsyarul mar'um ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang disenangi, sing disenangi, sing didemeni, senang banyak para wong soleh ya, besok dengan orang soleh, senang demen karo Kanjeng Nabi, besok karo Kanjeng Nabi. Itu kira-kira. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh melaknat orang-orang kafir secara kelompok atau secara individu. Yang boleh itu melaknat orang kafir secara umum. Orang-orang kafir itu mendapatkan laknat dari Allah. Nah itu boleh kalau begitu tuh. Tapi kalau dasar mul, misalnya ada orang kafir, orang Kristen namanya Budi misalnya, Budi itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Itu nggak boleh. Walaupun Budi itu agamanya tidak Islam, karena loh agama yang misalnya Hindu, Buddha, Nasrani atau Yahudi sekalipun, kalau melaknat secara individu atau secara kelompok atau secara jelas ABCLU nggak boleh ya, walaupun dia itu agamanya bukan Islam. Kenapa nggak boleh? Karena kita tidak tahu iya Budi kini agama Kristen, Budi kini agama Hindu, Budi kini kafir. Apa besok nanti kita tahu bagaimana Budi itu? Kan orang baru ya. Aja besok Budi mancing Islam baca syahadat ora sih, toli mati dalam setelah membaca syahadat dosanya diampura mendapatkan surganya Allah. Itu sih mau Kristen. Konon apa maning sing jelas agama Islam, Budi agama Islam, karena beda politik, beda golongan, beda kelompok terus dilaknat-laknat oleh kita tuh, dicaci maki nggak boleh. Ya, wong orang yang agamanya tidak Islam saja mencaci maki secara individu atau kelompok nggak boleh. Itu kalau menurut isyarat dari ayat ini. Sebab di sini ada innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Nah, sedangkan kita besok bagaimana si Budi itu? Kan tidak tahu, ya kan? Yakinnya agama Kristen, yakin agama Buddha, yakin lagi beli benar, yakin lagi orang benar. Besok bertaubat, taubat yang diterima oleh Allah misalnya, bisa saja dia menjadi ahli surga, kan gitu. Maka nggak boleh kita mencaci maki siapapun, karena Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun, kita tidak tahu. Ya, kita nggak boleh. Kecuali yang boleh itu sepakat ulama itu melaknat orang kafir secara umum. Tidak disebutkan siapa-siapa lah.
Ya, orang kafir akan mendapatkan laknat dari Allah. Nah itu kan tidak disebutkan siapa-siapanya. Nah gitu. Tapi kalau kelompok itu, wah, misalnya organisasi kelompok itu adalah kafir, lah umpama pun ia kafir nggak boleh. Kenapa? Karena siapa tahu besok minggu Arab tahun Arab dia dapat hidayah masuk Islam kan konon. Karena banyak itu yang tuh tadinya musuh Islam kemudian bertobat, baca syahadat, menjadi pembela Islam. Banyak zaman sahabat tuh dulu cuma kali gitu. Kan kalau kita baca penjelasan dalam kitab tafsir itu Ibnu Katsir itu seperti itu. Jadi ulama sepakat tidak boleh melaknat orang kafir secara individu atau secara kelompok secara jelas. Kalau secara umum boleh. Kanjeng Nabi itu pernah dulu tuh, dan itu tidak diperkenankan oleh Kanjeng Nabi. Alasannya karena kita tidak tahu besok dia dapat hidayah dari Allah. Nah kan, jadi yang berhak menghukumi dia surga, berhak menghukumi dia neraka, ya namun Allah, bukan kita. Itu kita, gitu loh. Ini kalau kita kaji ayat ini, ya makanya nggak boleh. Kalau misalnya orang itu kafir dan sampai mati dia tidak bersyahadat, tidak taubat kepada Allah, baru itu mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan laknat dari malaikat, dan mendapatkan laknat dari manusia. Bahkan kelompoknya sendiri akan saling melaknat. Terus khalidina hale langgeng fiha indal laknat Allah, ay Allah nanti tegese dalam laknat Allah. La yukhaffafu oraden enteng akan anhum saking wong kafir opal adabu siksa. Orang-orang yang sampai matinya dia kafir, tidak bersyahadat, tidak bertobat kepada Allah, dia akan mendapatkan laknat Allah. Sampai kapan? Langgeng, tidak diringankan sedikit pun oleh Allah siksanya. Tarfata ainin hale sakedipe mata, sekedip mata saja diringankan Allah, itu tidak, ya. Walahum lan hale ora utawi wong kafir mau iku yunduruna den enteng ditangguhkan siksanya. Kok besi kok kelompokin wong kafir kan, orang-orang kafir ini siksanya nanti aja besok, nggak bisa. Begitu divonis langsung disiksa, tidak ada diringankan sedikit pun dan tidak ditangguhkan sedikit pun. Ayu ajaluna tegese den engko sapa wong kafir minal azab saking siksa. Faidas tamhalu, maka ing dalam nalikane jaluk tempo sapa wong layum halun, maka ora den tempo akan. Kok besi Gusti kita disiksa suki kilah kini lagi lara boyok kok dikit, nah nggak bisa langsung pokoknya tidak bisa tempo. Wa idastaghasulan indal malikan jaluk tulung sapa wong kafir la yughasuna, maka ora den tulung. Menjerit dia minta tolong, ya Allah ampun Gusti, tulung balikakan kita di dunia Gusti. Terus lamun kita di dunia kita bakal ibadah, barep baca syahadat, barep panakiban, barep ngaji, barep sholawatan, barep segala-gala Gusti. Pripen layu kasun, mereka tidak akan ditolong. Sudah tutup, nggak bisa kamu kembali ke dunia lagi. Jadi Gusti Allah emang mul ira balik ke dunia, pengen ora ibadah ira iya aja Gusti. Terus pengen balik ke dunia lah Gusti. Lamun yang dunia arep ibadah. Beli bisa mul, emang pengen langkah sing warai datang mul, cek yang ngomong ngajiku. Ya ana sih Gusti, sapa? Ya otong, si nurut, ya iku kenter. Ya iku kenter. Jadi intinya, tidak menurut ayat ini ya, tidak diperkenankan kita melaknat orang kafir secara individu-individunya atau secara kelompok-kelompoknya. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok, minggu depan, tahun depan orang yang sekarang kafir bisa jadi mendapatkan hidayah Allah masuk Islam. Kan gitu. Nah, maka kita tidak diperkenankan. Nah, pokoknya kita sebislah, nggak usah ngurusi wong ya. Sing penting kita tetap tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.
a'lam bissawab.